teman-teman farmasis itu mau lebih concern terhadap di dalamnya gitu, bisnis ini gitu. Kenapa? Karena sebetulnya mayoritas bisnis sabun natural khususnya ya, khususnya untuk sabun natural itu masih banyak dipegang oleh yang non farmasis gitu loh. Padahal sebetulnya nanti kita akan lihat ya di slide tampilan PPT nanti bahwa sebetulnya itu bisnis ini tuh bisnis yang sangat menjanjikan dan mungkin nanti ke depannya beberapa tahun yang akan datang eh tren yang ada di luar negeri nantinya akan juga masuk ke Indonesia gitu. Nah, nanti untuk materi ini saya izin share screen ya. Sudah bisa dilihat ya, Pak? Sudah bisa, Bu Nabil. Mungkin perlu di slideshow. Ah, oke, ini tadi sudah ya diperkenalkan. Saya nih seneng banget nih diundang di kampus kesayangan saya ya, Fakultas Farmasi. Baru pertama di apa namanya? Baru pertama diundang di Fakultas Farmasi. Alhamdulillah masih bisa memberikan manfaat buat para adik-adik mahasiswa ya, adik-adik angkatan lah ya. Kita udah tua banget ya, mungkin udah tahun 2004. Udah jauh banget. Sudah jauh sekali. Oke. Baik, kebetulan saya merupakan direktur dari badan usaha ya CV Alba Natura yang berlokasinya itu sebetulnya di Malang ya. Cuman saat ini saya posisi tidak sedang di Malang tapi sedang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi pengawasan semua aktivitas produksi, quality control, marketing, pemasaran, dan administrasi lainnya memang saya kontrol dari jauh gitu ya. Sambil sesekali kalau saya ada kesempatan ke Malang, saya datang ke Malang gitu ya. Jadi CV Alba Natura ini merupakan industri kosmetik golongan B ya yang berdiri secara resmi di tahun 2020 gitu. Jadi sebelum tahun 2020 itu di tahun 2013 itu semuanya home industry industri yang masih belum memiliki aspek legal gitu. Di yang kami daftarkan yaitu izin produksi untuk sediaan padat ya, kosmetik sediaan padat berupa sabun padat dan shampoo padat. Nah, nanti ini juga akan saya jelaskan juga kenapa saya concern di sediaan padat gitu. Kemudian merek yang terdaftar ya di Dirjen Kekayaan Intelektual yaitu Aur Aquila. Jadi Aur Aquila itu mereknya gitu, sedangkan badan usahanya Alba Natura. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan ada Instagram bisa dicek-cek juga di akun Instagram kami. Oke, ini produknya. Jadi untuk sabun dan juga shampoo padat itu kami memproduksi di tempat produksi kami, sedangkan untuk produk-produk skincare kami bekerja sama dengan industri Maklun yang ada di beberapa kota ya. Untuk saat ini ada di Depok gitu ya. Jadi untuk semua skincare-nya diproduksinya itu kami bekerja sama, tapi dengan konsep yang kami berikan. Baik, ini juga pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Nah, kita masuk ke sini gitu ya. Nanti kita akan belajar sedikit ya tentang apa itu sabun natural dan juga peluang bisnisnya. Kemudian pengenalan tentang reaksi saponifikasi dan juga sifat-sifat dari dua bahan baku utama. Ini yang saya tekankan supaya teman-teman farmasis bisa lebih menguasai gitu ya. Dan juga bagaimana tentang eksplorasi sabun natural. Oke, kita masuk ke sini. Sebenarnya apa sih sabun natural gitu ya? Teman-teman mungkin tahu nggak ya, pernah cobain sabun natural nggak ya? Sabun natural itu yang apa namanya? Mungkin teman-teman lihatnya dia dari bahan minyak alami gitu ya, atau dia sabunnya itu eh, nggak keras, atau mungkin sabun natural itu dia terimage-kan dengan produk sabun yang harganya agak mahal, agak pricey gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih itu sabun natural? Nah, jadi nanti kita ketika melihat fenomena yang ada di pasaran saat ini, ternyata tuh nggak semua sabun yang bilangnya natural itu ternyata natural gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Sebetulnya awal mula saya mengenal tentang sabun natural itu sebetulnya itu dari ramainya minat yang ada di luar negeri gitu.
saya perhatikan gitu ya, kenapa orang-orang di luar negeri itu justru mereka tuh lebih suka menggunakan sabun-sabun padat alami ya dibandingkan dengan kayak sediaan body wash gitu ya, atau body bath gitu ya, atau apalagi body foam gitu yang dia berbentuk botolan gitu ya, kemudian dia wangi, dia warnanya gonjreng gitu ya. Tapi justru kenapa mereka itu shifting, jadi mereka bergeser minatnya. Jadi ke produk-produk sabun padat yang natural gitu. Ini itu dalam bayangan saya, kok mereka malah jadi kayak lebih out of date gitu ya. Jadi kayak kenapa jadi make produk-produk jadul gitu loh. Ternyata itu ada alasan di balik itu gitu. Karena yang pertama, bisa jadi mereka itu sudah lebih aware tentang kesehatan. Mereka paham bahwa ternyata produk-produk body wash yang ada di luaran sana itu tuh masih menggunakan bahan-bahan baku yang ternyata punya potensi lebih untuk mengiritasi kulit gitu. Eh, Bisa jadi itu yang akan memicu kondisi dermatitis dari si pemakai gitu ya. Mereka merasa lebih mudah untuk alergi, lebih mudah untuk kemerahan kulitnya sehingga mereka akan mencari produk-produk yang alami, yang lebih alami gitu ya. Meskipun itu jadinya lebih tidak praktis. Kenapa? Karena mereka bergeser tuh dari yang awalnya body wash yang bentuknya cair menjadi bentuknya padat gitu. Kemudian bisa juga mereka itu eh, apa namanya? Mereka itu juga concern terhadap isu lingkungan. Nah, isu lingkungan ini juga salah satu yang sangat amat santer ya di apa namanya sangat santer di luar negeri gitu ya. Bagaimana mereka itu berusaha untuk mencari alternatif-alternatif produk pembersih tanpa harus mengesampingkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Bagaimana limbah yang dihasilkan gitu ya. Bagaimana apakah itu bisa terdegradasi atau tidak? Kemudian apakah produk-produk yang mereka gunakan itu mampu mengeliminir penggunaan kemasan plastik? Itu juga jadi salah satu concern gitu. Kemudian apakah dalam proses produksi produk-produk pembersih ini mampu menghemat penggunaan sumber daya air bersih? Itu juga menjadi salah satu concern. Makanya mereka pada umumnya mereka akan lebih mengutamakan penggunaan sabun padat gitu. Yang sayangnya kalau di Indonesia itu masih belum apa ya namanya ya masih jauh lah kita tuh masih jauh sekali belum sampai masuk ke kepedulian itu jadi itu hanya kepedulian ataupun kegelisahan yang menimpa ke hanya mungkin sebagian kelompok masyarakat saja ya tetapi itu masih belum masuk ke arah regulasi gitu jadi ini masih belum terlalu populer atau mungkin tidak terlalu digemari kalau di Indonesia. Tetapi kalau misalkan di luar negeri, ini sudah betul-betul digandrungi gitu. Nah, saya akan masuk ke sini, maka kita bisa melihat ya posisi regulasi kalau misalkan di Indonesia versus ini saya comparingnya itu ke FDA ya di Amerika. Nah, sabun natural ini kalau misalkan di Amerika gitu ya di USA atau mungkin di Kanada gitu ya dia itu sebetulnya tidak masuk ke dalam kategori kosmetik, tidak masuk gitu ya. Jadi dia itu standing point-nya itu jelas, dia soap, dia hanya untuk membersihkan. Dia tidak masuk ke dalam ranah kosmetik, dia tidak masuk ke dalam ranah obat gitu. Nah, kapan suatu sabun natural itu dikatakan sebagai soap ya, SOAP gitu ya? Dia harus memenuhi tiga kriteria ini. What it's made of. Jadi dia itu terbuat dari apa? Dia dikatakan sebagai soap ya apabila dia dibuat dari dua bahan baku utama, yaitu minyak nabati ya, minyak ya, bukan tidak hanya nabati ya, hewani pun juga bisa. Minyak alami ya dan larutan basa kuat. Dua itu saja ya. Itu adalah komposisi utamanya. Maka apabila ada tambahan lain ya, di lain selain itu artinya tambahan lain itu apa? Tambahan lain itu adalah surfaktan sintetis yang ditambahkan ke dalamnya. Jadi karena ada banyak sekali produk-produk sabun atau soap ya di pasaran itu masih menggabungkan itu gitu loh. Jadi mereka masih menggunakan metode pembuatan sabun tradisional ini ya, cara saponifikasi ini dengan penambahan surfaktan sintetis. Nah, itu tidak boleh ya. Menurut FDA itu tidak masuk ke dalam kategori soap.
Kemudian kategori yang kedua, what ingredient cause its cleaning action. Jadi bahan apa di dalam produk tersebut yang memiliki daya membersihkan. Kalau misalkan menggunakan metode tradisional ya, reaksi saponifikasi, maka yang memberikan khasiat untuk membersihkan itu adalah bahan baku berupa molekul sabunnya. Ya, molekul sabunnya, bukan ada tambahan dari deterjen sintetis lain gitu. Mbak, tapi boleh nggak misalkan ditambahkan dengan deterjen sintetis tapi yang dia tipikalnya itu green surfaktan, boleh nggak? Tetap tidak boleh. Ya, meskipun dia itu surfaktan sintetis yang dia itu lebih alami atau dia lebih apa ya, lebih tidak mengiritasi itu tetap tidak boleh. Kemudian kategori yang ketiga, how it's intended to be used. Jadi dia itu difungsikan, ditujukan itu untuk tujuan apa. Kalau misalkan soap ya, dia itu jelas, dia ini terkait dengan label, pelabelan yang ada di kemasan gitu. Kalau misalkan soap, itu tidak boleh ada klaim yang lain. Hanya untuk membersihkan, hanya cleansing saja, membersihkan saja. Dia tidak boleh ada penambahan klaim di kemasan berupa membantu mengurangi jerawat punggung misalkan kayak gitu. Itu tertulis tuh di klaim kemasan. Nah, itu tidak boleh kalau di soap itu. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke ranahnya obat, membantu mengurangi kondisi jerawat. Atau dia dikatakan membantu mencerahkan kulit gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke ranahnya kosmetik gitu. Jadi soap itu dia murni hanya untuk membersihkan gitu ya. Itu FDA. Maka apabila di Amerika itu sabun-sabun natural seperti ini ada tambahan bahan-bahan aktif yang lain atau mungkin ada klaim-klaim lain, maka dia tidak boleh masuk ke dalam kategori soap, dia harus masuk ke dalam kategori kosmetik yang mana regulasinya lebih ketat gitu. Maka bisa kita saksikan kalau di Amerika itu para pembuat sabun natural itu banyak sekali dan menjamur gitu. Itu menjadi salah satu indikator mudahnya regulasi ketika demand di masyarakat itu juga semakin meningkat, maka regulasi itu disesuaikan gitu ya. Nah, untuk peraturan di Indonesia ya, dari Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 1176 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetik itu masuk ke sini. Jadi, kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh yang fungsinya salah satunya untuk membersihkan ya, untuk membersihkan. Maka konsekuensinya, apapun bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut, asal dia berfungsi untuk membersihkan, maka dia wajib masuk ke dalam kategori kosmetik, ya, wajib masuk. Maka di Indonesia agak berbeda sedikit regulasinya, itu berimpact kepada tata kelola atau tata cara dalam kita membuat sabun natural gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sabun natural ini masuk dalam kategori kosmetik yang mana harus mengikuti regulasi dari BPOM gitu ya. Artinya apa? Loh Mbak, masa nggak boleh Mbak kita bikin sabun natural sendiri di rumah gitu ya? Ini mau saya pakai buat diri saya sendiri, masa harus didaftarin ke BPOM? Tidak seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita akan memproduksi satu sabun natural yang nantinya akan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia ya, artinya dalam hal ini tuh kita berdagang gitu, kita berbisnis, maka wajib mengikuti regulasi dari BPOM. Apabila itu dimaksudkan untuk tujuan pribadi di mana tidak ada transaksi, kita tidak menjual ke yang lainnya gitu ya, atau, kita menjualnya mungkin hanya kalangan terbatas ya, mungkin kita jual ke saudara sendiri apa segala macam, itu maka bisa diproduksi sendiri di rumah gitu. Artinya itu memang skala kecil tidak untuk dijual bebas, seperti itu. Nah, keunggulannya apa saja sih untuk sabun ini? Yaitu surfaktannya merupakan surfaktan alami ya, dia itu rantai alkil dari molekul sabun itu dia rantai karbonnya panjang. Rantai karbon yang panjang ini dia sifatnya itu dia molekulnya lebih besar ya. Dia sulit sekali untuk menembus atau berpenetrasi ke dalam lapisan kulit. Artinya apa? Peluang dia untuk mengiritasi lapisan epidermis itu sangat amat kecil sekali, ya, sangat amat kecil. Maka dia lebih sesuai digunakan untuk orang-orang yang memiliki kondisi tertentu, gitu. Kemudian yang kedua, dia mengandung humektan alami, yaitu gliserin. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya, kenapa gliserin ini dia bisa muncul dalam reaksi saponifikasi.
dalam kadar dan kualitas yang tinggi. Nah, ini yang mau saya tekankan. Dalam kadar dan kualitas yang tinggi. Apa maksudnya? Apakah gliserin yang selama ini ada di dalam pasar-pasar kosmetik gitu ya, di krim, krim wajah atau mungkin di shampoo gitu ya, atau mungkin di body lotion, apakah gliserinnya itu dia nggak terlalu bagus gitu ya. Gliserin ini sifatnya kualitas dari apa namanya, daya humektannya itu atau daya melembabkannya itu mendekati dengan tergantung dari minyak apa yang digunakan dalam memproduksi gliserin. Maka apabila minyak tersebut itu dia tinggi kandungan asam lemak yang asam lemak, asam oleat ataupun asam linoleat, maka kualitas dari gliserin ini akan semakin bagus, ya. Sedangkan yang ada di pasaran ini mayoritas gliserinnya itu terdiri kalau enggak dari palm oil ataupun coconut oil. Dua itu saja. Jarang sekali saya temui di pasaran gliserin ini dia yang berasal dari olive oil itu jarang sekali. Sedangkan kalau di sabun natural apabila kita menggunakan bahan bakunya itu olive oil, maka bisa dibayangkan nih kualitas gliserinnya ini seperti apa. Dan sangat amat melembabkan sekali, sangat enak sekali di kulit gitu ya. Kemudian dia relatif lebih ramah di kulit kering, sensitif maupun kondisi kulit tertentu. Jelas karena dia tidak mengandung SLS dan juga molekul sabunnya lebih non-iritatif gitu ya, dan juga ada humektannya. Dia akan hasilnya di kulit yang punya kondisi seperti ini dia akan lebih melembabkan. Kemudian limbahnya mudah terdegradasi dan tidak merusak biota perairan, serta mengandung bahan-bahan alami bernutrisi yang baik untuk membantu meredakan skin concern tertentu gitu. Jadi misalkan kita mau memberikan bahan-bahan aditif yang dia berkhasiat tambahan atau dia bisa memberikan nutrisi tambahan misalkan berupa susu gitu ya, kopi, essential oil gitu ya, ini juga bisa, gandum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proyeksi pertumbuhan sokbar natural di pasar global. Ini saya lumayan shock gitu ya, karena saya pernah membandingkan dengan yang ada di pasar lokal ya di Indonesia. Itu ternyata kalau di luar negeri, di pasar global itu justru minatnya itu ada di softbar, jadi bentuk padat ya, ini yang bentuk padat. Jadi proyeksi di tahun 2025 ini masih di sini ya, masih di sini. Dia akan diproyeksikan sampai 2030 itu dia akan terus meningkat. Nah, yang ini adalah yang bentuk liquid. Jadi ternyata memang minat untuk sabun padat itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan yang liquid gitu loh. Itu merupakan satu peluang besar buat apa namanya produsen-produsen sabun natural dimanapun lah ya, dimanapun untuk bisa mengekspor produknya dan memang kebetulan kami pernah ditawari oleh beberapa eksportir ya, untuk membawa produk sabun kami itu ke luar negeri gitu. Karena apa, di sana itu memang demand-nya itu luar biasa, gitu. Kemudian kita akan masuk ke sini, pengenalan reaksi saponifikasi. Nah, sebetulnya mulai kapan sih ini pembuatan sabun natural ini itu sebetulnya merupakan proses pembuatan sabun yang sudah berabad-abad ada di peradaban manusia gitu ya. Ini bukan hal yang baru gitu. Jadi sebetulnya dari zaman apa namanya sebelum Masehi pun di peradaban manusia itu mereka itu juga sudah menggunakan sabun natural gitu ya. Jadi eee, mereka itu tidak mengatakan soap sebetulnya karena soap itu dia baru muncul istilah soap itu ketika dia ada di zaman Roman. Nah, sebelum itu mereka itu menggunakan istilahnya itu substansi yang dapat membersihkan kotoran, ya. Masih belum tahu itu apa nih namanya nih apa gitu ya. Jadi satu substansi yang dipakai untuk membersihkan kotoran gitu, yang dia dihasilkan dari percampuran antara minyak dengan abu gitu ya, abu hasil pembakaran gitu. Nah, itu berkembang terus sampai akhirnya di abad ke-10 itu baru pertama ada manuskrip yang lengkap tentang manufaktur, tentang resep, tentang penjelasan secara detail gitu ya, oleh Al-Razi gitu ya. Jadi satu ilmuwan muslim dari Persia namanya Muhammad Ibn Zakaria atau dikenal dengan Al-Razi atau Razes gitu ya. Jadi manuskrip ini tuh merupakan apa namanya ya?
rujukan yang lengkap yang nantinya rujukan ini tuh diambil ke dunia barat gitu ya. Jadi yang mengawali ini itu adalah dari Al-Razi gitu. Nah, oleh karena itu maka tidak heran pada di dunia-dunia apa namanya Timur Tengah gitu ya, seperti di Syria, kemudian di Palestina gitu ya. Pada saat itu industri sabun natural itu betul-betul berkembang pesat, sangat amat berkembang pesat gitu. Jadi ketika dunia itu masih belum terlalu mengenal ya, artinya pada saat itu tuh higienitas di negara-negara barat itu masih berada di bawah standar gitu. Sedangkan di dunia-dunia Islam itu sedang berkembang pesat nih, industri higien ini sedang berkembang pesat gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar ada sabunnya saja, tetapi mereka sudah mulai bereksplorasi di warna, kemudian di aroma, dan juga minyak-minyak yang lain gitu. Nah, proses saponifikasi itu atau reaksi saponifikasi itu melibatkan tadi yang sudah pernah saya singgung ya, melibatkan dua bahan baku utama, yaitu trigliserida ya, itu berupa minyak atau lemak dan juga sodium hidroksida. Sebenarnya nggak hanya sodium hidroksida ya, larutan basa kuat gitu ya. Jadi basa kuatnya ini harus dalam bentuk terlarut atau ada tambahan air di dalamnya yang nantinya akan menghasilkan gliserol atau gliserin dan 3 molekul sabun. Nah, untuk molekul sabun di sini ya nantinya akan bergantung pada jenis trigliserida apa yang kita tambahkan. Semakin dia berkualitas atau berkualitas ini maksudnya gini, semakin misalkan kita menginginkan sabun tersebut itu betul-betul bisa melembabkan kulit kering ya, gitu. Artinya dia tidak mengeringkan. Maka kita mencari minyak-minyak apa yang dia tinggi kandungan asam oleat, asam linoleat gitu ya. Maka semakin bagus kualitas dari satu minyak nabati yang kita pilih gitu, maka nanti dia akan berpengaruh pada molekul sabun yang dihasilkan dan jenis gliserin apa yang dihasilkan. Nah, itu uniknya sabun natural gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita perhatikan di industri-industri pembuatan sabun yang ada di Indonesia, bentar, mohon maaf ya. Mbak, Mbak, Mbak Yayu, minta tolong ditutup, Mbak. Ya. Sedangkan kalau misalkan di industri pembuatan sabun-sabun molekul sabun ya yang ada di Indonesia gitu, itu mayoritasnya itu sabunnya yang dihasilkan itu dari palm oil atau coconut oil. Ada palm oil itu nanti palm oil bisa palm kernel oil gitu ya. Kalau palm oil itu dia minyak sawit yang dia dari buahnya, sedangkan kalau palm kernel oil itu adalah dari bijinya atau mungkin coconut oil gitu. Jadi hanya dua itu saja gitu. Sedangkan kalau misalkan di pembuatan sabun natural itu betul-betul bergantung dari minyak apa yang kita tambahkan di situ. Dan gliserin ini dia nantinya pada hasil akhirnya dia akan bercampur seluruhnya dengan molekul sabun, tidak dipisahkan ya, tidak dipisahkan. Artinya dia akan bercampur keseluruhan. Nah, ini nantinya akan berpengaruh kepada apa? Kepada tekstur sabun. Mungkin teman-teman kalau misalkan melihat ada yang tahu sabun Biotok nggak ya? Atau The Soap Story itu kan lagi yang viral-viralnya di apa di TikTok ya. Kalau nggak Biotok Soap Story cuma dua itu yang benar-benar viral banget gitu ya. Itu biasanya tipikal sabunnya itu mudah untuk lembek atau kalau dia terendam air itu dia gampang sekali untuk basah dan juga bisa lembek gitu ya. Sebetulnya kalau dikatakan secara fisik ya, memang dia tidak keras gitu loh. Beda sama sabun Lifebuoy atau mungkin sabun Lux, sabun Gift yang mungkin berapa harganya? 6.000 7.000-an ya. Itu keras sekali itu. Kita mau jatuh di lantai kamar mandi tak gitu ya, nggak akan penyok, nggak akan apa. Tapi kalau misalkan sabun natural, dia itu mudah sekali untuk lembek. Kenapa? Karena memang secara alamiahnya itu dia memang mengandung gliserin dalam kadar tinggi. Yang mana kalau gliserin itu kan dia sifatnya apa? Higroskopis. Dia itu akan menarik kandungan air yang ada di sekitarnya, termasuk di udara. Makanya dia akan lebih mudah untuk
lembek gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah memang harus ada treatment khusus. Kalau sabun natural itu tidak boleh terendam gitu ya, harus digantung dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di industri-industri lain, apakah reaksi saponifikasi itu dia berfungsi untuk menghasilkan sabun natural? Gitu. Sebetulnya tidak. Reaksi saponifikasi itu mayoritas yang terjadi di Indonesia itu tujuannya untuk mengambil gliserinnya. Jadi justru gliserin ini yang diambil, gitu. Kenapa? Karena gliserin ini dia memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan molekul sabun. Mereka jual juga, namanya soap noodle. Jadi bentuknya itu padatan-padatan gitu ya. Itu merupakan molekul sabun murni tanpa ada tambahan gliserin gitu. Itu nantinya molekul sabun tersebut itu masuk juga ke industri pembuatan sabun yang metode kompaksi ya. Jadi dia diaduk, dilelehkan, diaduk gitu. Kemudian dia akan dicetak dengan metode kompaksi atau di press gitu ya. Nah, itu biasanya ada tambahan-tambahan yang lain dengan kadar gliserin yang lebih rendah gitu. Nah, molekul sabun ini merupakan surfaktan alami. Kenapa? Karena dalam satu struktur itu dia memiliki gugus gugus hidrofilik ya, atau dia gugus polar, dia larut dalam air ya. Sedangkan kalau misalkan yang gugus panjang ini merupakan gugus yang sifatnya lipofilik atau menyukai lipid atau minyak gitu ya. Maka dia apa namanya bisa digunakan untuk membersihkan kotoran baik di badan gitu ya atau mungkin di pakaian dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke sini sifat bahan baku utama. Kita akan fokus ke minyak dan juga ke larutan soda api ya. Nah, 3 bahan baku utama untuk reaksi saponifikasi, tadi saya katakan yang utama sebetulnya trigliserida dan juga basa kuat. Tapi basa kuat ini dia tidak bisa digunakan apabila dia tidak dilarutkan ke Aquades, maka ini harus dilarutkan terlebih dahulu baru direaksikan. Nah, untuk mengetahui seberapa bagus kualitas sabunnya, kita masuk di trigliserida ini. Nah, trigliserida itu apa sih? Istilahnya tuh minyak gitu, minyak. Jadi dia itu molekul trigliserida ini adalah yang menyusun minyak-minyak nabati maupun minyak hewani, ya. Nih, minyak atau lemak dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Jadi proses pembuatan sabun ini kita bisa menggunakan minyak nabati ataupun minyak hewani dari hewan. Nah, kalau dari hewan biasanya apa, Bu, yang paling banyak digunakan? Yaitu dari sapi atau kerbau gitu ya, tallow namanya itu tallow, nama minyaknya itu atau lemaknya itu namanya tallow. Ya, bisa dari sapi atau dari kerbau, atau juga bisa juga dari babi. Nah, kalau babi itu dia lemaknya namanya lard, gitu ya. Apakah bisa dipakai, Bu, meskipun dia minyak hewani lemak hewani, tetap bisa digunakan, gitu ya. Kalau misalkan di luar negeri itu sering sekali mereka menggunakan tallow ataupun, lard, gitu ya. Nah, perbedaannya apa antara minyak dengan lemak? Kalau minyak itu kan dia bentuknya cair di suhu ruangan ya, 25 derajat Celcius, sedangkan kalau lemak dia bentuknya itu padatan di suhu ruangan, gitu. Nah, bentuk minyak atau bentuk lemak itu tergantung dari kadar asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh di dalamnya. Bisa jadi dalam satu jenis minyak gitu, ada dua jenis minyak ini ya. Minyak yang lemak jenuh, asam lemak jenuh, ada juga yang asam lemak tidak jenuh. Tergantung komposisinya saja, mana yang paling mendominasi gitu. Rata-rata untuk minyak-minyak yang, bentuknya cair gitu ya, di suhu ruangan, mayoritas dia itu banyaknya itu yang tidak jenuh, gitu. Nah ini, mayoritas komposisi yang ada di, minyak nabati ya, kalau misalkan yang kayak saturated atau yang lemak jenuh, dia biasanya asam lemaknya apa? Ada lauric acid, ada palmitic acid gitu ya. Tapi ada juga yang, asam myristic acid, itu dia juga saturated. Kemudian ada juga yang mono unsaturated fatty acid ya, ini dia tidak jenuh ya. Dari, oleic acid ini dia yang ada di minyak zaitun ya, ada di minyak almond.
di sunflower juga gitu. Ada yang polyunsaturated, jadi asam linoleat itu yang mayoritasnya ada. Nah, dari masing-masing minyak ini tuh dia komposisinya macam-macam gitu ya. Nah, terus Bu, nanti kalau kita misalkan mau mau bikin sabun nih, masa kita harus mempertimbangkan setiap jenis asam lemak yang ada di minyak-minyaknya kita? Pusing dong ya gitu ya. Yang harus kita perhatikan itu adalah jumlah mayoritasnya. Jumlah mayoritasnya. Kenapa? Karena yang nantinya jumlah mayoritas asam lemak inilah yang akan mempengaruhi struktur dari sabun naturalnya. Kita masuk di sini deh, ya. Jadi trigliserida ini dia bentuknya apa namanya, ada tiga alkil ya, ada tiga alkil, satu, dua, tiga, yang nantinya ketika dia terkena atau bereaksi dengan larutan basa kuat, nanti dia akan terputus. Dia akan terputus, menghasilkan gliserol, ya, ini struktur yang di tengah sini, menghasilkan gliserol, dan juga akan menghasilkan karboksilat nih, oleic acid, bukan oleic acid sebetulnya ya. Nanti kalau misalkan dia berjumpa dengan NaOH, nanti dia ketemunya itu jadinya tuh garam. Ya, bentuk garam karboksilat gitu. Jadi sebetulnya ini merupakan reaksi apa? Reaksi hidrolisis dari yang senyawa ester menjadi karboksilat. Jadi sebetulnya ya cukup simpel ya reaksinya ya. Nah, ini kalau yang ada di coconut oil sama. Jadi ini merupakan trigliserida yang ada di minyak kelapa ya, namanya gliseril trilaurat. Jadi asam lauratnya ini dia ada tiga jenis yang menempel pada struktur gliserol gitu. Nah, ini nanti yang akan diputus. Ini nanti yang akan diputus sama basa kuat menghasilkan garam dari natrium laurat. Ya, natrium bentuknya natrium, atau kalau kita pakai kalium ya kalium gitu ya. Nah, di dalam, nah ini juga salah satu apa namanya? Ini merupakan salah satu keuntungan ataupun benefit juga kalau misalkan kita menggunakan natural oil atau minyak-minyak natural ya. Kita tuh nggak hanya mendapatkan manfaat dari ini, trigliserida, gliserida ini nanti yang akan dirubah menjadi molekul sabun ini, sama free fatty acid juga sama ya. Ini akan diubah menjadi molekul sabun. Nah, yang lainnya, polifenol, peptide, sterol, squalen, ini tetap akan masuk ke dalam sabun kita gitu. Perkara nanti dia seberapa berapa persen efektivitasnya itu nanti urusan nanti. Tapi kita masih ada khasiat-khasiat yang lain gitu, gitu ya. Kemudian basa kuat nanti yang akan digunakan pada reaksi saponifikasi itu atau reaksi pembentukan sabun ada dua jenisnya, yaitu natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Ini sama-sama basa kuat. Ya. Tanpa adanya senyawa basa kuat ini, maka tidak akan bisa terbentuk sabun atau molekul sabunnya. Bu, bisa nggak nanti kita ganti deh sama yang apa ya, bikarbonat gitu ya. Dia basah tapi nggak terlalu kuat gitu. Bisa nggak diganti sama bikarbonat? Bisa, tapi untuk praktis di industri itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu harus dilakukan dalam tekanan yang cukup besar dan suhu yang cukup tinggi, maka itu tidak efektif ya. Tidak efektif untuk digunakan. Bisa, tapi tidak efektif untuk digunakan produksi sehari-hari. Maka yang umumnya dilakukan di industri itu merupakan menggunakan senyawa basa kuat gitu. Tanpa ada tekanan yang cukup besar gitu ya, hanya menggunakan suhu saja, suhu tinggi saja itu sudah mampu terkonversi minyaknya menjadi molekul sabun gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan natrium hidroksida? Apabila kita mau membuat sabun padat, bentuknya padat, ya. Kemudian kapan kita menggunakan kalium hidroksida? Apabila kita menginginkan sabunnya itu berbentuk cair, gitu ya. Cuma pada pembuatan sabun cair ini sebenarnya dia levelnya lebih advance lagi ya. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk kalium hidroksida ini ketika kita membuat sabun cair, biasanya sabun cair yang dihasilkan itu sangat amat encer. Sangat amat encer. Tergantung dari jenis minyak apa yang kita gunakan. Mayoritas asam lemak apa yang ada di dalam minyak tersebut. Kalau dia mayoritasnya itu merupakan asam lemak yang rantai karbon panjang, ya, contohnya asam oleat ya dari minyak zaitun, asam linoleat dari minyak kedelai, minyak biji anggur dan lain sebagainya yang
jumlah rantai karbonnya panjang, biasanya dia akan lebih kental sabun cairnya. Tetapi apabila yang digunakan itu adalah minyak-minyak yang mayoritas asam lemaknya itu rantai karbon pendek, contohnya asam laurat, ya, asam miristat, gitu ya, maka nanti sabun cair yang dihasilkan itu sangat amat encer, ya, encer sekali, ya. Nantinya kita harus putar otak lagi tuh gimana caranya untuk bisa mengentalkan kembali. Maka bisa juga menggunakan kombinasi antara KOH dan NaOH. Nah, fungsi kombinasi ini untuk mendapatkan konsistensi yang lebih baik. Biasanya gitu. Nah, ini larutan basa kuat ya, saya nggak mau terlalu dalam ke sini. Pada intinya itu adalah NaOH dari unsur natrium dan juga kalium itu keduanya bisa digunakan ya. Tapi kalau misalkan yang untuk NaOH dia itu menghasilkan molekul sabun yang dia lebih padat ya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan KOH nantinya molekul sabun yang dihasilkan itu menjadi kurang padat atau dia bisa untuk lebih mudah dilarutkan ke air gitu ya. Jadi bisa atau tidaknya itu memang bergantung dari unsur apa yang kita pakai gitu ya, mau yang natrium atau yang kalium. Nah, ini sifat-sifat basa kuat yang harus kita perhatikan. Nah, dalam industri pembuatan sabun itu, ini menjadi dasar kita menetapkan safety prosedur pada saat kita akan melakukan produksi, gitu ya. Apa? Karena kita ini bererat kaitannya itu menggunakan senyawa basa kuat, gitu. Sifatnya itu dia korosif, ya. Maka harus diperhatikan agar ketika handling senyawa basa kuat ini, ya, itu harus betul-betul aman bagi si operatornya, aman bagi area kerjanya, aman setelah dia penggunaannya, aman pada saat dia juga disimpan gitu ya. Dia memiliki reaksi eksotermis ini juga betul sekali ya. Jadi pada saat dia ini dilarutkan dalam air kan harus dilarutkan ya. Sebelum mereaksikan itu kita harus melarutkan. Nah, ini dia reaksinya reaksi eksotermis, maka suhu itu dia akan tinggi sekali ya. Maka harus dimaksimalkan pada saat handling itu bagaimana caranya supaya kalor itu dia cepat lepas dari larutan soda apinya. Harus cepat lepas gitu ya. Kemudian dia juga melepaskan gas korosif pada saat dilarutkan di air gitu. Ini juga menjadi salah satu concern ya, maka APD itu harus betul-betul lengkap. Kalau di tempat kami itu APD itu nggak bisa diganggu gugat sudah. Jadi standar keamanan dari mulai operatornya, dari mulai kondisi ruangannya, kemudian pengaturan supaya aliran udara di dalam ruangan produksi itu betul-betul terjaga supaya dia tetap mengalir gitu ya. Itu betul-betul nggak harus dipastikan sesuai semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Bagaimana sih cara kita untuk mengeksplorasi produk sabun natural ini gitu ya? Ada banyak sekali caranya. Nanti ada beberapa pendekatan yang akan saya paparkan gitu ya. Yang pertama mulai dari cara kita mengeksplorasi minyak dan juga butter gitu ya. Ada banyak ratusan jenis minyak. Kalau di Indonesia itu sayangnya memang nggak terlalu banyak ya. Ini menjadi salah satu tantangan sih kalau di Indonesia itu. Kenapa? Karena yang pertama industri untuk pembuatan minyak alami itu masih agak kurang gitu. Padahal sebetulnya ada di Indonesia tuh ada kayak jagung itu kan banyak ya. Jagung, tapi corn oil itu tidak ada. Ya, jadi dia masih baru sebatas untuk konsumsi masyarakat. Tetapi untuk arah industri itu masih belum gitu. Maka kita akan sangat amat sulit mencari corn oil di Indonesia, padahal Indonesia juga salah satu penghasil jagung gitu. Kemudian apalagi? Apa ya? Rice bran oil ya. Saya masih belum juga menemui padahal rice bran itu kan beras juga diproduksi di Indonesia ya. Cuman kedua minyak yang tadi saya sebutkan itu saya selalu mendapatkannya dari luar negeri gitu. Yang ada di Indonesia itu eh ada coconut oil, palm kernel oil. Yang terakhir saya cek itu ada castor oil. Cuman memang harganya lebih tinggi. Castor oil itu minyak biji jarak, ya, minyak biji jarak. Ternyata harganya itu ternyata harganya itu untuk minyak biji jarak Indonesia 5 kali lipat
dari minyak biji jarak dari Thailand gitu. Itu jadi PR juga sih kalau misalkan kita mau apa namanya ya, industri ini dia bisa bisa baik, berjalan dengan baik gitu ya, pemasarannya juga bisa lebih lebih cost efektif itu memang itu salah satu PR kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian kita bisa mengeksplorasi dari bentuk sediaannya. Nah, kita bisa memilih yang bentuk padat kah atau bentuk cair, kalau di Indonesia lebih suka bentuk cair gitu ya, ya kita ikutin, bisa kita ikutin gitu request-nya mereka itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada juga yang whip soap, whip soap ini sebetulnya dia bentuknya itu semi solid ya. Sabun yang bentuknya dia semi solid, tetapi dia itu apa namanya, dilakukan seperti whipped cream. Diperlakukan seperti whipped cream. Supaya apa? Supaya dia memiliki bentuk yang lebih lebih apa, lebih lebih menyenangkan ya, atau dia lebih bisa menarik customer untuk mau beli gitu. Dia bentuknya seperti lotion, padahal bukan lotion, itu sabun sebetulnya. Itu sabun ya. Jadi dia bisa dipakai, dikombinasikan dengan menggunakan bubuk kopi gitu ya. Jadi bentuk sabun sekaligus scrub gitu. Jadi dia bisa lebih menarik untuk digunakan. Kemudian eksplorasi dari bahan aditif. Nah, kira-kira bahan aditif apa saja yang bisa digunakan gitu ya. Ada banyak sekali bahan aditif yang bisa digunakan ya, mulai dari protein susu. Protein susu ini macam-macam bentuknya. Kita bisa dari mulai susu nabati ya, susu kalau nabati ini berarti kayak susu kedelai, santan gitu ya. Susu kacang almond, atau kalau misalkan yang hewani kita bisa dari mulai susu sapi, susu kambing gitu. Kemudian buah sayur segar ini juga bisa digunakan, cuman sekarang ini memang tidak terlalu saya sarankan gitu ya. Karena secara kefarmasian itu sebetulnya tidak terlalu berefek atau nggak terlalu efektif gitu ya. Mungkin kalau misalkan semacam wortel masih oke ya. Kayak wortel segar itu masih oke gitu. Tapi kalau misalkan sayur segar, memang tidak semua sayur segar itu bisa kita olah menjadi bahan sabun gitu ya. Kemudian pewarna gitu ya, kita bisa menggunakan pewarna sintetis, contohnya yang dari mica powder, atau menggunakan pewarna alami. Contohnya apa pewarna alami? Kita bisa menggunakan serbuk arang gitu ya, eee, serbuk paprika, serbuk bubuk coklat gitu, itu bisa kita pakai. Kemudian untuk pewangi, kita bisa menggunakan fragrance oil ya atau essential oil. Nah, untuk fragrance itu memang agak tricky ya di pembuatan sabun itu supaya apa? Supaya dia tidak kontradiktif dengan tujuan kita membuat sabun natural. Ya, karena fragrance itu juga dia juga eh, salah satu bahan yang mampu mengiritasi kulit. Maka kita pastikan menggunakan fragrance oil itu yang betul-betul skin safe gitu, aman. Dan dengan kadar itu yang tidak terlalu tinggi supaya apa? Tidak memicu munculnya iritasi. Atau kalau mau lebih aman lagi kita menggunakan essential oil gitu ya. Bisa menggunakan citronella, bisa menggunakan lavender ya, dan lain sebagainya. Citrus, ada banyak sekali. Atau kita menggunakan madu. Nah, madu itu juga sangat amat efektif untuk bisa membantu performa dari sabun natural itu ya. Jadi sangat bagus dipakainya untuk orang-orang yang berkulit kering sensitif. Atau herbal ya, herbal kering ini juga bisa kita pakai. Mulai dari bubuk kunyit gitu ya. Kelor, moringa, atau mungkin apa kalendula dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai. Atau kita mau mengeksplorasi metode ya. Untuk metode itu bisa menggunakan cold process ya. Cold process ini artinya kalau kita mau menggunakan produksi dengan efisiensi waktu dan juga tenaga gitu, ya, efisiensi energi, kita bisa menggunakan cold process ini. Jadi proses pembuatan sabun natural yang tanpa ada penambahan kalor di dalamnya, tidak ada penambahan suhu. Ya dia dibuatnya dalam apa namanya, dalam suhu yang relatif dingin gitu ya, sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius gitu. Atau kalau kita mau lebih cepat lagi, kita menggunakan metodenya hot process gitu. Ini yang diadopsi oleh industri sabun natural yang Biotop. Itu mereka menggunakan metode hot process gitu. Kenapa meskipun sebetulnya repot sekali ya, repot sekali karena apa? Kita membutuhkan banyak sekali
alat atau equipment. Jadi mulai dari pemanasan, mulai dari pemanasnya ini alat-alat ini namanya crockpot atau dia apa namanya ya, eee, slow cooker ya, istilahnya itu slow cooker. Jadi kita harus membuat dengan menggunakan alat ini gitu loh, atau mungkin kita bisa menggunakan alat-alat yang lain yang dia bisa memanaskan dalam suhu yang terkontrol gitu. Tapi ya itu tadi, kita akan menghabiskan banyak sekali energi, entah listrik atau, bahan bakar gitu. Kalau misalkan ini juga salah satu metode yang diadopsi di, Palestina. Di Nablus, Palestina, di industri sabun natural yang ada di sana, maupun yang ada di Aleppo, di Syria, itu dia juga menggunakan metode hot process gitu. Jadi dengan dipanaskan gitu ya, suhunya tinggi, panas sekali, kemudian dia dicetak. Nah, untuk metode seperti ini dia biasanya 1 minggu sudah bisa digunakan. Sedangkan kalau yang cold process ini kita membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa digunakan, yaitu sekitar 3 sampai 4 minggu baru bisa digunakan sabunnya, gitu. Kemudian kita juga bisa mengeksplorasi dari kegunaan atau fungsi, gitu ya. Banyak yang mengira yang namanya sabun ya udah sabun gitu ya, sabun natural apalagi, mungkin ini juga salah satu tantangan sih karena tidak banyak jurnal-jurnal yang mendetaili masalah ini gitu loh. Tidak ada jurnal yang betul-betul dia meng-compare ya jenis formula untuk jenis kulit A, B, C itu masih belum belum saya temui gitu ya. Jadi mayoritas yang digunakan oleh dermatologis itu hanya jurnal itu-itu aja. Jadi dia tidak bisa melihat sabun natural ini secara lebih utuh gitu ya. Yang dilihat itu hanya sabun natural itu ada sebagian yang mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuk kulit karena dia memang pH-nya itu sedikit basah, ya, sedikit basah. Nah, untuk eksplorasi fungsi ini kita bisa mengeksplor mulai dari jenis kulit. Jadi misalkan untuk kulit yang sensitif, kemudian kulit berminyak, berjerawat itu harus kita eksplorasi di formulanya. Atau mungkin untuk area tubuh, sabun yang digunakan untuk wajah itu berbeda dengan sabun yang digunakan di area badan gitu ya secara formulasinya. Kemudian target market. Nah, kita nih mau mentarget siapa nih? Contohnya, misalkan kalangan bapak-bapak ya. Untuk pria itu jelas berbeda dengan misalkan untuk anak-anak gitu. Jadi untuk pembuatan sabunnya pun itu bisa kita sesuaikan dengan target marketnya kita. Kemudian untuk skin concern, jadi permasalahan kulit apa yang sedang dialami? Contohnya kondisi kulit yang berjerawat, kondisi kulit yang dia sangat amat kering seperti psoriasis ataupun eksim gitu ya, itu kita harus sesuaikan lagi formulanya. Atau mungkin kita mau membuat sekedar sesimpel kita mau bikin souvenir gitu ya. Souvenir ini berarti kita harus lebih banyak bereksplorasi di bentuk, warna, dan juga sisi kreativitasnya itu dia harus muncul. Kemudian fungsi untuk produk-produk pembersih di area rumah atau household itu juga bisa gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Atau mungkin kita bisa mengeksplor dari utilities ataupun packaging gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini paper soap ini merupakan sabun yang dia sebenarnya simpel aja sih idenya itu ya. Dia hanya men-slice sabun natural gitu ya dengan ketebalan yang sangat amat tipis gitu ya. Di-slice tipis-tipis, kemudian dia dimasukkan ke satu wadah. Maka kita ketika mau menggunakan dalam perjalanan ya, sedang traveling, kita cukup ambil satu lembar itu saja digunakan selesai gitu ya. Atau bisa menggunakan kalau yang ini merupakan inovasi yang dari luar negeri, cuman waktu itu saya lihat ada berita salah satu mahasiswa di kampus di Jawa, Jakarta kalau nggak salah ya. Itu juga sudah mulai menerapkan namanya soap bottle. Jadi dia itu menjual sabun cair yang dikemas dalam kemasan yang bentuknya juga sabun gitu. Artinya kalau si sabun cair ini sudah habis, ini kemasan juga bisa dipakai gitu. Artinya dia tidak ada limbah kemasan sama sekali gitu. Oke, sampai sini apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Faris. Terima kasih banyak Bu Nabila, materi yang, sangat menarik. Ini sudah ada beberapa mahasiswa yang akan bertanya ya. Jadi,
saya tunjuk pertama Ahmad Syafiq. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Baik, izinkan bertanya. Tadi ada dua pertanyaan bagi saya yang eh, menggelitik lah. Jadi kan usaha Ibu Nabila ini kan sabun natural ya. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia itu mungkin masih asing dengan sabun natural. Apakah di awal-awal ini ada kesulitan saat menjualnya? Karena kan klaim dari sabun natural itu hanya untuk membersihkan. Sedangkan masyarakat Indonesia itu kan kebanyakan membeli barang itu yang klaimnya banyak. Mungkin dari untuk mengenyalkan, mencerahkan, memutihkan, dan lain-lain klaim sebagainya. Nah, apakah Ibu itu tidak merasa takut untuk menjualnya pada awal-awal? Karena kan untuk merintis usaha pastinya tidak langsung diekspor, kan pasti dari dijual di sekitaran. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, semisal kita ingin berinovasi untuk membuat sabun natural ini, kira-kira bahan aktif apa saja yang harus ada di bahan alami yang kita gunakan? Apakah ada acuan atau panduan khusus untuk bahan aktif yang kita gunakan? Atau ya udah bebas apa saja yang penting mengandung minyak alami dan larutan basah kuat? Baik, mungkin Ya, itu, Bapak. saya tampung 3 dulu nggih, Bu, Nabila. Oh Jadi iya, yang nggih, biar nanti enak jawabnya. Yang kedua, Mbak Citra Ayu silahkan. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya. Tadi oleh ibunya kan dijelaskan mengenai metode pembuatan sabun, yaitu terdapat metode cold process dan hot process. Nah, di sana kan emang dijelaskan kalau yang hot process itu lebih cepat. Nah, keunggulannya kan emang lebih cepat, tetapi untuk hasilnya apakah terdapat perbedaan? Dan ibunya lebih prefer menggunakan yang hot process atau yang cold process untuk hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Citra. Berikutnya yang terakhir untuk sesi yang pertama adalah Mbak Adelia Putri. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Delia Putrikania dari kelas D dengan NIM 151251040. Izin bertanya, jadi saya sering melihat di TikTok itu uh, the soft story, yaitu dia klaimnya itu sabun natural. Nah, tapi ketika saya melihat dari konten-kontennya itu mereka banyak menerima request dari pelanggan mereka. Sedangkan klaim dari sabun natural tadi itu hanya membersihkan. Nah, apakah the soft story ini bisa dikatakan juga sebagai sabun natural meskipun mereka juga melayani request dari pelanggannya itu seperti menyembuhkan alergi dan lain-lain. Kemudian untuk kandungan di dalamnya itu apakah ada kandungan yang lain ditambahkan untuk menyesuaikan request pelanggannya tersebut atau tetap mempertahankan kandungan-kandungan sebagaimana sabun natural itu uh, kandungan di dalamnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adelia. Jadi berikut 3 pertanyaan. Monggo Bu Nabila. mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Iya. Saya ingatkan nanti Bu kalau lupa. Oke, Saya baik. saya nyatet ini. Ha. Oke. Jadi yang pertama tadi terkait em, sama penjualan awal-awal ya. Ini saya mau cerita, tapi saya nggak tahu nih apakah ini merupakan contoh yang ideal atau tidak gitu ya. Cuman ini yang memang ini saya alami secara nyata gitu ya. Jadi dulu pada saat tahun 2013 ya, awal-awal saya bikin itu memang tidak apa namanya, dia tidak tidak dalam kondisi ideal, ibaratnya seperti itu ya, tidak dalam kondisi ideal. Jadi kalau misalkan saya awal bikin tuh ya memang sebenarnya untuk saya gitu loh. Untuk saya, dipakai untuk anak saya gitu, dipakai untuk suami saya dan pas kebetulan kami satu keluarga ini memang punya riwayat dermatitis atopik gitu ya. Suami saya eksim, saya itu gampang alergi gitu dan anak-anak saya itu juga mengalami gitu. Nah, awalnya dari situ gitu loh. Kemudian ketika saya membuat gitu ya, kan kita bikin satu sabun itu kan nggak mungkin langsung habis ya, karena satu cetakan itu bisa jadi 12 piece. Saya pakai satu, sisa 11 ini mau kapan nih habisnya gitu. Akhirnya saya tawarkan ke teman-teman waktu itu di Facebook, mau dia beli, oke beli, beli. Jadi yang dulu beli itu memang awal-awalnya itu temen. Kenapa temen ya? Karena dia yang kenal saya gitu loh. Dia kenal sama saya, dia tahu, oh ya sabunnya Nabila gitu ya. Nah, kemudian itu berjalan terus sampai akhirnya sampai di titik
di mana yang beli ini nggak kenal saya. Yang beli ini nggak kenal saya, maka saya harus mencari cara supaya saya harus memberikan aspek keamanan pada produk saya. Meskipun pada saat itu saya masih belum BPOM ya, produk saya masih belum BPOM gitu loh. Dan waktu itu kalau misalkan masih belum BPOM, maka saya harus mengikuti kaidah dari FDA. Saya nggak berani mengklaim macam-macam. Cuma di kemasan, di label yang saya tempelkan di sabun saya itu murni hanya cleansing saja. Murni hanya cleansing. Nah, penjelasan tentang khasiat-khasiat lebihnya itu bukan di sabunnya, tetapi bahan aktif apa atau mungkin herbal apa yang saya tambahkan di dalam sabun. Contohnya misalkan susu gitu ya, simple aja. Saya tambahkan susu di dalamnya. Nah, susu itu dia mengandung asam laktat yang dia berkhasiat untuk bisa mengangkat sel kulit mati gitu. Jadi trik yang saya pakai gitu, saya menjelaskan dari sisi bahan baku tambahannya gitu loh. Bukan klaim sabun ini mampu untuk itu, bukan, itu nggak boleh. Jadi memang kalau di BPOM ini perkara penataan kata-kata itu ya, penyusunan kata-kata itu benar-benar berpengaruh. Makanya harus hati-hati di situ. Maka kalau misalkan di awal-awal saya berjualan, memang saya tidak memberikan klaim apapun di dalam kemasan. Bahkan sampai saat ini pun, di kemasan sabun saya tidak ada klaim, padahal itu sebenarnya masuk kosmetik ya. Saat ini sabun saya ini masuk kosmetik, maka saya berhak untuk memberikan penjelasan tambahan khasiatnya apa saja gitu. Tapi itu tidak saya masukkan ke dalam kemasan. Kenapa? Alasan teknis sih sebetulnya, alasan teknis. Saya nggak punya banyak budget untuk bisa mengemas itu masing-masing varian ya. Itu perbedaan ini sih, perbedaan prinsip aja. Cuman caranya itu, maka saya harus memberikan edukasi-edukasi. Jadi memang edukasinya itu luar biasa sih. Ngasih taunya itu betul-betul harus harus apa ya? Harus betul-betul sampai paham gitu loh. Eh, ini sabun natural, fungsinya bukan untuk menyembuhkan sakit, tidak untuk menyembuhkan penyakit gitu. Yang saya katakan itu membantu meredakan gejala klinis. Itu beda ya. Kalau misalkan kita mengatakan itu mampu menyembuhkan, maka itu aneh sekali. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang yang mengalami dermatitis atopik itu bawaan genetik. Itu nggak mungkin kita bisa menyembuhkan gitu loh. Kecuali kita bisa mengeliminir faktor-faktor pencetus. Nah, itu. Jadi kita masuknya di situ. Kita masuknya di situ. Dengan kita menggunakan sabun natural ini, yang saya katakan ya ke customer, dengan menggunakan sabun natural ini, kita bisa mengeliminir satu pencetus. Dan kebetulan ya, untuk dermatitis ini atau eksim itu, di Indonesia kasusnya, mayoritas itu dipicu oleh deterjen SLS gitu loh. Deterjen SLS, kenapa? Regulasinya di Indonesia, SLS ini masih boleh digunakan secara luas mulai dari deterjen cuci baju, deterjen cuci piring, sabun badan, shampoo, gitu loh. Maka dengan kita menggunakan sabun natural ini, kita mengeliminir satu pencetus saja. Satu pencetus saja. Ya, apakah itu nanti bisa sembuh seterusnya? Ya walau alam kita nggak tahu gitu ya. Tapi at least itu merupakan pendekatan yang lebih masuk akal, lebih make sense gitu loh, dibandingkan kita mengatakan bisa sembuh gitu. Enggak, kita meredakan gejalanya saja gitu. Maka dengan kita rutin menggunakan sabun ini setiap hari, kita bisa menjaga kulit kita supaya tidak terpapar dari bahan SLS ini tadi gitu. Jadi kita masuknya di sana gitu ya. Insya Allah seperti itu. Eh, Kemudian juga saya tambahkan apa untuk memberikan faktor keamanan gitu. Semua sabun-sabun saya atau bukan skincare ya, skincare ada sabun cair juga. Itu saya lakukan uji laboratorium pada saat saya masih belum berbepom ya. Saya masih belum punya sarana nih untuk bisa bepom ya. Saya uji lab kan produk-produk saya. Ya di Fakultas Farmasi juga. Fakultas Farmasi. Uner juga gitu. Saya punya channel gitu, punya link ke beberapa eh, teman-teman yang ada di lab apa namanya di UPT apa sih namanya di laboratorium untuk pengujian itu loh gitu. Di situ saya uji lab kan gitu produk-produk saya gitu loh, dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu loh. Artinya apa? Apabila produk tersebut itu memang clear, tidak ada cemaran mikrobanya, artinya itu bisa memvalidasi dua hal.
bahan bakunya bersih, cara produksinya bersih. Saya mengaitkannya seperti itu. Artinya apa? Kalau memang produk akhirnya ini bagus gitu ya, maka proses produksinya saya bersih, kemudian bahan baku yang saya gunakan itu juga sudah bersih gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya, Riz? Yang dari penanya yang Eh, pertama. yang pertanyaan kedua, kalau misalnya ingin berinovasi, misalnya ditambahkan lemak apa atau apakah ada acuannya nggak, Oh Nabila, gitu. Bu Nabila, seperti itu. Ya. Apa yang menjadi patokan untuk berinovasi? Nah, oke. Nah, terkait dari Mm. bahan aditif tadi ya. Nah, ini pentingnya kalau kita harus memahami ya dari teman-teman farmasis ya. Karena banyak sekali bahan-bahan aditif itu yang kalau di dunia pembuatan sabun natural itu pemberian bahan aditifnya itu sampai nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh maksudnya gimana? Itu secara hitung-hitungan kefarmasian itu tuh nggak berguna gitu. Nggak berguna. Kenapa? Pada saat kita mau memilih bahan aditif atau bahan tambahan lainnya, kita harus pastikan apa harus yang perlu dipastikan itu adalah kestabilan atau stabilitas dari bahan baku tersebut, bahan tambahan tersebut. Saya kasih contoh gini. Contoh adalah yang simpel lagi ya, susu gitu ya. Saya kenapa menggunakan susu kambing segar ya? Saya nggak menggunakan ekstrak susu, bukan. Saya nggak menggunakan eh, apa namanya, nggak menggunakan ekstrak yang susu yang apa sudah mengalami proses ya, pemrosesan. Enggak, saya pakai susu kambing segar. Dan itu juga salah satu alasan kami saya bisa memberdayakan peternak-peternak kambing yang ada di daerah Malang gitu. Itu juga salah satu tujuan saya gitu. Nah, ketika kita mau menggunakan susu, pastikan bahwa molekul proteinnya ini dia tidak rusak dalam proses pembuatan. Artinya apa? Dalam produk akhir tersebut, pastikan bahan-bahan tambahannya itu tidak mengalami kerusakan. Kerusakan yang disebabkan karena proses pembuatannya, maupun kerusakan akibat tidak stabil terhadap pH sabunnya. Ingat, kita ini sabun natural ini, pH akhirnya itu merupakan sedikit basah. Kurang lebih sekitar 9 sampai 10 gitu. Untuk yang sabun cair, bahkan dia bisa pH-nya lebih rendah lagi, 8, ya sekitar 8 sampai 9. Untuk sabun padat itu dia pH-nya 9 sampai 10. Maka perlu yang kita pastikan itu jangan pilih bahan tambahan apapun yang dia tidak stabil di pH segitu. Kalau tidak, ya jelas aja rusak gitu, nggak akan ada khasiatnya gitu. Maka pilih bahan-bahan tambahan apapun itu, bahan tambahannya mau susu gitu ya, atau maupun kita herbal gitu ya. Herbal-herbal kita maunya apa sih? Untuk herbal pun juga kita harus pilih-pilih senyawa aktif apa di dalam herbal tersebut yang kita ingin ambil untuk dimasukkan ke dalam sabun. Kan kita nggak cuman ngomong ya udah kunyit gitu, ya udah sih kunyit aja gitu, enggak, apa yang di dalam kunyit itu yang mau kita ambil gitu. Dan pastikan bahan aktif tersebut itu dia stabil di pH sedikit basah gitu, dan dia tidak rusak dalam proses pemanasan. Makanya untuk pembuatan sabun ini akhirnya nyambung ke nomor 3. nyambung ke nomor 2 ya. 2, iya, cold process dan hot process. Nyambung ke pertanyaan nomor 2. Makanya itu juga salah satu pertimbangan saya. Kenapa? Karena saya di Aur Aquila itu sabunnya itu mayoritas menggunakan susu kambing. Kenapa? Saya pingin mengangkat apa namanya ya, peternak susu kambing yang ada di Malang, yang ya itu tuh bagus sekali ya, susu kambingnya itu sangat sangat amat bagus gitu ya. Dari mulai udara di peternakannya, udaranya tanahnya baik, makanannya baik dan lain sebagainya gitu ya. Itu menurut saya itu sudah apa harus diangkat gitu. Makanya saya menggunakan susu kambing segar. Nah, untuk menghasilkan sabun dengan susu yang sangat amat baik terjaga itu tadi, saya tidak menggunakan metode pemanasan gitu. Jarang sekali saya menggunakan metode pemanasan. Kalaupun pernah saya lakukan gitu ya. Dulu pernah saya lakukan juga metode pemanasan karena waktu itu request dari pelanggan harus cepat gitu ya. Mau tidak mau maka saya harus mengolah sabun susu ini tuh menjadi lebih cepat. Jadi saya pakai metode pemanasan. Tapi saya tidak pernah menggunakan cara pemanasan yang lama. Kenapa? Karena saya tahu susu itu ketika dia dipanaskan dalam waktu yang cukup lama, dia akan mengalami denaturasi.
proteinnya sudah rusak gitu karena pemanasan itu tadi. Maka saya tidak menggunakan cara pemanasan supaya apa? Menjaga supaya protein susu ini dia masih tetap bagus digunakan gitu. Ya, tetap bagus digunakan. Maka kalaupun mau menggunakan metode pemanasan, boleh saja, tetapi jangan terlalu lama. Kita bisa melihatnya indikatornya dari apa? Pada saat kita melakukan adonan itu tadi, mengaduk itu tadi. Kalau sudah terlalu lama, susunya itu dia akan berwarna kecoklatan. Kenapa dia bisa berwarna kecoklatan? Coklat itu merupakan indikator sudah terjadinya proses karamelisasi dari kandungan gula yang ada di susu. Artinya apa? Itu sudah terlalu lama, sudah terlalu panas. Itu sudah bisa dikatakan protein itu sudah terdenaturasi gitu. Nah, ini juga salah satu cuman saya nggak terlalu vokal lah ya masalah ini ya. Ada satu merek, saya yakin kalian pasti tahu gitu ya, The Bad Box gitu. Dia punya produk unggulannya itu adalah sabun cair susu kambing gitu. Sedangkan ada yang ngangguk-ngangguk itu berarti tahu. Ada yang angguk-angguk berarti udah tahu ya. Jadi sabun cair tersebut yang mengandung susu kambing, sabun cairnya itu berwarna kecoklatan. Dia sudah mengalami karamelisasi, artinya apa? Susunya itu sudah terdenaturasi. Sedangkan untuk produk sabun susu yang kita inginkan kan proteinnya, dari protein susunya. Apabila dia sudah terdenaturasi, artinya kata-kata sabun susu kambing itu merupakan gimmick marketing aja. Yang muncul di sana itu adalah apanya? Gulanya. Sedangkan susu yang sudah terdenaturasi, dia akan mengalami pemisahan. Protein ini dia akan mengendap di bawah. Dan endapan ini apabila dia tidak disaring atau dikeluarkan, maka dia bisa mempengaruhi masa guna dari sabun cair. Dia lebih mudah untuk tengik. Makanya supaya dia lebih awet, ini harus diambil, harus disaring kembali. Ya udah habis berarti kan? Proteinnya sudah habis, sudah hilang gitu. Tapi itu masih tetap banyak peminatnya. Artinya apa? Bukan berarti dia 100% tidak berkhasiat, enggak. Karena sebetulnya dia sudah menggunakan minyak-minyak alami yang sudah bagus, bahan bakunya sudah bagus gitu loh. Artinya dia masih tetap bisa memberikan khasiat, cuma protein susunya sudah rusak, itu aja sih gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah proses-proses. Artinya kalau misalkan memang mau buat sabun cair dari susu, ya jangan gunakan susu kambing segar atau susu segar. Gunakan protein isolatnya aja yang dia itu sudah bisa bercampur di fase air gitu loh. Langsung dipakai itu aja itu malah jauh lebih efektif gitu. Atau kalau mau tetap menggunakan susu kambing segar, ya jangan menggunakan metode pemanasan yang terlalu tinggi gitu loh. Itu aja ya. Ya. Oke. Pertanyaan ketiga mungkin masih ada hubungannya ya Bila dengan yang Iya. pertanyaan pertama. Tadi ada klaim, jadi adik kita ini sering melihat TikTok ya. Jadi ada TikTok seller yang mengklaim sabun natural, tapi banyak menerima request untuk misalnya gatal-gatal, ada efek khususnya dan gini. Ini bagaimana, Bil? Jadi gini, itu tadi yang saya katakan tidak boleh memberikan klaim, itu apabila memang kita berusaha menjual itu dengan standar FDA ya. Itu standar yang ada di Amerika. Artinya kita memang tidak boleh memberikan klaim apapun di kemasan. Ya, di labelnya, di etiketnya tidak boleh memberikan klaim apapun. Cuman memang kalau di Indonesia ini, karena kita sudah masuk regulasi kosmetik, dan secara peraturan dari BPOM pun sebetulnya kita boleh memberikan khasiat tambahan atau klaim khasiat tambahan, tapi itu tidak berdasarkan apa ya, tidak berdasarkan uji efektivitas. Jadi gini, klaim yang boleh kita masukkan ke dalam kemasan atau etiket sabun itu ada yang berdasarkan uji efektivitas, ada yang berdasarkan khasiat dari bahan tambahannya. Nah, mayoritas untuk sabun natural itu kita tidak melakukan uji efektivitas karena memang itu besar sekali ya biayanya ya. Maka yang boleh kita berikan itu adalah khasiat dari bahan tambahan tersebut gitu. Misalkan untuk membantu dan perlu diingat kata-katanya itu harus diatur gitu. Tidak boleh misalkan mencerahkan kulit, itu nggak boleh. Harus ada tambahan kata-kata membantu ya, karena kalau membantu itu sifatnya relatif gitu ya, agak dipermainkan kata-kata memang. Jadi membantu mencerahkan kulit gitu ya. Ya memang betul gitu, memang diksi itu harus hati-hati gitu. Nah, perkara The Sob Story, ini saya mau cerita sedikit, ini off the record aja lah ya, jangan cerita siapa-siapa. Saya kenal dengan ownernya The Sob Story gitu. Jadi dulu waktu awal-awal saya membuat sabun sebetulnya namanya Mbak Tami. Mbak Tami itu dia itu adalah
menjual bahan baku untuk pembuatan sabun. Awalnya dia dari bahan baku dulu. Bahan baku terus kemudian merambah ke sabun-sabun yang dia buat sendiri gitu ya. Cuma memang Mbak Tami itu orangnya itu saya akui dia kuat sekali di marketingnya, kuat sekali dan memang terselip beberapa apa namanya ya, klaim-klaim yang itu agak sedikit kurang tepat gitu ya. Pada saat dia mengiklankan atau dia membuat VT-VT di TikTok itu memang ada sedikit lah beberapa saya lihat itu memang agak agak ini ya, agak kurang pas gitu. Nah, apakah itu memang tidak sesuai? Ya tergantung dulu klaim apa yang dia utarakan. Kalau misalkan dia menyembuhkan ya, kata-kata menyembuhkan itu tidak boleh sebetulnya ya. Tapi untuk membantu meredakan gejala itu boleh gitu. Misalkan dia dapat request mau bikin sabun untuk mengatasi kulit gatal gitu ya, misalkan dengan tambahan citronella oil, itu boleh saja nanti dia bilangnya sabun ini membantu untuk mengurangi gejala gatal-gatal pada kulit gitu. Jadi memang klaimnya itu adalah klaim yang sesuai dengan klaim kosmetik, tidak boleh klaim yang terkait dengan klaim obat gitu ya, karena itu tadi harus hati-hati sih kalau misalkan kita mau memarketingkan produk ya di sosial media gitu. Dan untuk The Soap Story itu memang dia tidak memproduksi sendiri. The Soap Story itu dia maklon ke perusahaan yang ada di Jawa Tengah, saya tahu itu perusahaannya. Jadi dia maklon di perusahaan tersebut dan memang sempat ada ketidaksesuaian gitu ya. Jadi dia maklon itu untuk supaya awalnya itu untuk mendapatkan nomor BPOM sembari dia juga memproduksi di tempatnya sendiri. Tapi akhirnya itu diselesaikan permasalahannya harus tetap sesuai dengan aturan BPOM. Kalau memang dia maklon ya udah maklon gitu ya. Makanya sabun-sabun yang dia produksi di tempatnya itu agak berbeda bentuknya dengan sabun yang ada di kotakan itu sama sabun yang dia buat yang lucu-lucu itu gitu. Nah, yang dia buat sabun yang lucu-lucu itu dia produksi sendiri di tempatnya gitu. Jadi memang sebetulnya kalau dikatakan apakah tetap natural ya tetap natural gitu ya. Karena produksinya itu tetap menggunakan metode reaksi saponifikasi gitu. Tetapi memang kita harus hati-hati dalam menelan informasi yang disampaikan oleh seller. Itu harus hati-hati sekali. Terutama teman-teman farmasis ya kan bisa melogika gitu loh. Ketika kita mendengar informasi kan kita bisa melogika ini bener apa enggak nih, ini overclaim apa gimana kan kita harus bisa menyaring itu gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya saya buka 3 pertanyaan lagi. Yang pertama Mas Dimas Pratama. Silakan Mas Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Udah. terdengar. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Pratama Prasaryar dengan akhir NIM 090. Di sini saya izin bertanya nih. em, jadi yang pertama Ibu, untuk produk natural sendiri kan seringkali diidentikan dengan bahan organik tanpa pengawet sintesis, yang secara ilmiah itu justru memiliki risiko oksidasi tinggi dan mungkin menimbulkan kadar free fatty acid yang bervariasi. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana Ibu untuk menjamin stabilitas produk dalam jangka panjang tanpa mengorbankan keaslian formulasi alami? Apakah Ibu menerapkan pendekatan ilmiah tertentu untuk menjaga kestabilan produk? Lalu mungkin ini saya sedikit kepo nih Bu, tentang bagaimana cara Ibu kan dalam berusaha itu pastinya kayak kalau bisa meraup untung yang setinggi-tingginya gitu ya Ibu ya. Nah, Ibu itu bagaimana cara Ibu menyeimbangkan antara kepatuhan Ibu dalam menjalankan regulasi yang ada di Indonesia dengan apa ya, dengan keinginan Ibu untuk menjual lebih gitu. Mungkin kayak tadi itu yang di The Sob Story itu kan agak sedikit melenceng gitu, tapi eh, apa itu eh, keuntungannya jadi lebih terkenal lah, lebih inilah. Nah, kalau dari cara Ibu gimana Ibu menyeimbangkannya gitu? Terima kasih. Oke, berikutnya Mbak atau Mas ya? Atandra Syahreza. Tes, berkenan nggak ini? Ya, silakan. Dengeran. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin mengenalkan diri, saya Atandra Syareza Nugraha dari kelas C dengan NIM 151251078. Saya izin bertanya ya.
kira-kira bahan apa yang bisa ditambahkan atau dibutuhkan oleh sabun yang bisa digunakan untuk orang yang punya kelainan atau enggak penyakit kulit tertentu. Karena saya jadi pas tadi Mbak Nabila bilang, Ibu Nabila bilang tentang kayak kayak keluarganya pernah punya kayak penyakit kulit, saya jadi teringat dengan keluarga saya sendiri yang sampai sekarang sering membuat kayak kayak pelembab sendiri karena memiliki kelainan kulit sensitif kayak eksim gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Desiva. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Priscilia Fanti dan NIM 151251022. Izin bertanya, Ibu, apakah dalam proses pembuatan sabun natural ini menggunakan katalis atau tidak sama sekali? Kemudian tadi dikatakan bahwasannya saat reaksi saponifikasi dengan KOH itu memerlukan waktu dan juga suhu yang tinggi, waktu yang cukup lama dan suhu yang tinggi. Nah, itu apakah bisa ditambahkan katalis untuk mempercepatnya atau tidak perlu? Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan sudah diungkapkan oleh mahasiswa. Monggo, Bu Nabila. Tes ya. Oke. Baik, untuk yang tadi pertama, nah bahan organik tanpa pengawet ya, tapi dia punya resiko teroksidasi. Nah, cara menjamin stabilitas produknya gimana? Iya. Gini, jadi untuk stabilitas produk itu khusus untuk sabun natural itu ada beberapa hal sebetulnya. Yang pertama, cara supaya sabun kita itu dia tidak mengalami oksidasi. Yang kedua, supaya sabun kita itu tidak mengalami kontaminasi. 2 ya. Jadi supaya tidak teroksidasi dan bagaimana cara supaya tidak terkontaminasi gitu. Kalau teroksidasi, kenapa? Karena minyak yang kita gunakan itu ada risiko dia itu mengalami oksidasi, entah dari panas, entah dari sinar matahari gitu ya, bisa mengalami oksidasi. Kalau yang terkontaminasi, artinya ada risiko sabun kita itu tercemar jamur ataupun mikroba. Kalau bakteri. Kalau bakteri sepertinya jarang. Cuma kalau jamur itu resiko tinggi memang gitu ya. Ada risikonya gitu. Nah, bagaimana caranya saya untuk menjamin stabilitas produk? Nah, yang pertama itu kita main dulu di formulanya gitu. Kita main dulu sebelum kita mikirin pengawet ya, karena gini, sebelum tahun 2020 ketika kami masih belum BPOM, itu kami tidak menggunakan pengawet sama sekali gitu. Sama sekali tidak ada menggunakan pengawet. Eh, maka yang harus saya lakukan supaya tidak mengalami 2 hal itu tadi. Yang pertama, saya harus menggunakan minyak-minyak yang dia itu tinggi kandungan asam lemak yang tidak jenuh. Kenapa? Karena bahan baku dengan asam lemak yang tidak jenuh itu relatif lebih stabil terhadap cahaya, lebih stabil terhadap pemanasan gitu ya, dibandingkan yang minyak-minyak yang dia tinggi kandungan asam lemak yang jenuh gitu. Maka saya lebih prefer memilih yang bahan bakunya itu yang tinggi kandungan asam lemak yang tidak jenuh. Contohnya apa? Minyak zaitun. Pokoknya yang tinggi kandungan asam oleat sama linoleat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk oksidasi ya. Nah, pastikan bahan baku yang kita gunakan itu memang betul-betul fresh gitu. Betul-betul fresh itu artinya apa? Shelf life-nya itu masih panjang dan tidak ada bahan-bahan tambahan itu yang bisa mempengaruhi proses ketengikan dari sabun itu. Jadi kalau misalkan ini menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, kalau kita sudah mensecurekan dari situ ya, itu sudah sekitar ya mungkin 70% itu sudah oke sabunnya itu. Dia tidak akan mudah untuk tengi gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah mengatur kadar air di dalam sabun padat. Kenapa? Karena air itu merupakan media untuk pertumbuhan dari mikroba. Maka kita pastikan betul kita
mengatur kadar air di dalam sabun. Nah, ini yang masih belum banyak diperhatikan oleh banyak pembuat sabun ya. Ya. Ini bahkan sekelas kampus juga ada yang dia itu tidak menyadari hal tersebut gitu. Kenapa sabunnya Mbak Nabila itu kok bisa bagus, kerasnya itu nggak yang gampang belenyek banget gitu dibandingkan kalau misalkan dia bikin sendiri gitu. Dia tidak mengatur itu dan dia tidak mengetahui batas-batas minimal atau berapa prosentase yang disarankan untuk mengurangi kadar air ini dia nggak tahu, nggak paham gitu loh. Makanya dia nggak berani tuh untuk mengeksplorasi kadar air ini dia nggak berani. Karena dia khawatir sabunnya nggak jadi gitu loh. Kalau misalkan kita bisa lebih paham, kita lebih belajar lagi, kita tahu nih batasan air seberapa nih yang kira-kira dia masih aman supaya reaksi ini dia tidak overheat ya karena reaksi saponifikasi itu kan reaksi yang dia melepas kalor. Kalau kita tidak Hah? kalau kita tidak hati-hati nanti adonan sabunnya itu dia nanti Oh, iya ta. gitu. Atau kalau misalkan kita tidak apa namanya, kalau misalkan kita terlalu banyak jumlah airnya gitu ya, ini malah sabunnya jadi cepat blenyek, cepat tengi, dan cepat berjamur gitu. Maka kita harus mengatur sekali kadar air itu jangan sampai dia terlalu banyak gitu. Nah, itu yang tahunya seberapa Mbak? Nah, itu di pembahasan lain ya, nanti terlalu detail gitu. Nah, itu yang saya lakukan sebelum sebelum BPOM gitu ya. Nah, setelah BPOM, maka saya harus mengikuti regulasi dari BPOM. Apa itu? Saya harus menambah. Oh ya, sorry. Yang keempat bisa juga ditambahkan dengan senyawa-senyawa antioksidan, ya. Senyawa-senyawa anti apa Bu? Contohnya vitamin E, ya. Vitamin E bisa ditambahkan itu untuk menjaga supaya minyak tersebut itu dia tidak mudah untuk teroksidasi. Itu bisa ada tambahan vitamin E. Cuman sejauh ini saya tidak pernah menambahkan vitamin E karena dari 3 hal yang saya utak-atik di 3 hal yang tadi ya, itu sudah cukup bagus untuk sabun tersebut tidak tidak tengi gitu. Boleh tambahan kalau mau lebih aman lagi bisa ditambahkan dengan vitamin E. Nah, untuk regulasi dari BPOM ternyata memang harus disertakan dengan tambahan pengawet. Itu udah syarat dari BPOM supaya apa? Supaya sabun ini tuh jauh lebih aman untuk bisa disebarluaskan atau diperjualbelikan secara skup nasional gitu loh. Maka saya menambahkan itu fenoksietanol atau mungkin kalau misalkan teman-teman nggak mau ada tambahan fenoksietanol, maunya ditambahin dengan yang pengawet benzoat, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu ya. Perkara apakah itu masuk ke dalam ranah natural atau tidak, ya memang kita jadi agak serba salah gitu loh, karena kita harus mengikuti regulasi itu tadi, regulasi dari BPOM gitu loh. Mau tidak mau harus ada tambahan pengawet. Itu merupakan bentuk jaminan lebih supaya produk tersebut itu dia tidak terkontaminasi oleh bakteri atau mungkin oleh jamur gitu. Maka saya ya daripada nggak dapat izin edar ya gitu. Maka saya harus menggunakan fenoksietanol itu. Tetap dengan pertimbangan saya tidak akan pernah menggunakan pengawet paraben. Pengawet paraben itu juga bisa dipakai tuh bisa juga di Indonesia itu masih diperbolehkan. Cuman saya tidak mengambil pengawet tersebut gitu. Saya lebih memilih yang fenoksietanol yang dimana risikonya itu lebih rendah. Tidak menghilangkan 100% sama sekali enggak. Cuman saya hanya merendahkan risikonya saja gitu ya. Jadi pertimbangan saya seperti itu. Kemudian sabun-sabun yang dengan tambahan bahan-bahan essential oil itu pernah saya baca juga jurnalnya itu ternyata memang dia lebih awet dalam sisi menghindari kontaminasi gitu. Sabun-sabun dengan tambahan essential oil itu bagus sekali. Itu juga jadi ada fungsinya jadi double ya. Selain dia juga untuk aroma, untuk terapi juga ya essential oil juga punya terapinya dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko terjadinya kontaminasi. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu cara menyeimbangkan patuh ke regulasi dengan menjual lebih supaya meraup keuntungan. Ini saya tidak saya bukan penjual atau pebisnis yang baik. Saya terus terang aja saya ngaku gitu ya. Saya itu bukan pebisnis yang handal gitu. Karena saya nggak punya basic bisnis gitu ya. Waktu itu pernah pernah hitung-hitungan bisnis saya itu dikoreksi oleh kakak saya yang mana dia itu seorang project manager. Dia bilang, "Kamu itu bisnis apa sedekah?" Dia bilang gitu. Karena gimana perusahaanmu itu tuh bisa cepat
break even point gitu. Artinya kalau bisnis itu kan kita gimana caranya supaya BEP-nya bisa cepat tercapai kan. Jadi modal ini dia bisa cepat tercapai gitu. Cuman saya bilang, ya kan aku nggak ngerasa kayak ngeluarin modal besar. Kenapa? Karena dari tahun 2013 ini tuh merupakan modal kecil yang terus diputar gitu loh. Bukan yang model bisnis yang langsung brek semuanya modalnya sekian ratus juta kita kelola terus hitung-hitungannya sekian. Saya nggak seperti itu. Saya tuh memulai dari usaha kecil gitu. Maka kalau misalkan dibilang gimana cara menyeimbangkan patuh kepada regulasi, saya bilang saya nggak bisa menyeimbangkan gitu loh. Saya selalu mendahulukan patuh regulasi dibandingkan meraup keuntungan. Kenapa? Karena kalau meraup keuntungan itu nanti sifatnya itu akan menjadi relatif. Tapi kalau patuh ke regulasi itu wajib gitu loh. Maka setiap orang misalkan ada dua pebisnis, yang satu ini dua-duanya udah patuh regulasi nih. Yang satunya dia meraup keuntungan lebih, yang satunya dia biasa-biasa aja. Kalau saya tuh biasa-biasa aja gitu ya. Lalu apakah yang bisa dikatakan lebih sukses itu yang meraup keuntungan lebih gitu ya? Ya enggak juga, tergantung dia mendapatkan rasa puas dari bisnis tersebut atau tidak gitu loh. Kalau misalkan dia hidupnya jadi nggak tenang gara-gara bisnis tersebut gitu ya, dibandingkan saya mungkin yang lebih santai-santai aja gitu ya, lebih nyantai aja, ya udah sih dapat dapat segitu ya udah cukup gitu loh. Maka saya tidak menjadikan itu sebagai satu hal yang harus dipusingkan gitu loh. Masing-masing bisnis itu dia punya punya point of view yang berbeda, dia punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi caranya tetap harus sama-sama patuh regulasi. Maka saya harus mengutamakan gimana kita patuh regulasi dulu, baru kita cari cara supaya bisa meraup keuntungan yang cukup ya, bukan yang berlebih. Enggak, ini cukup aja gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bahan apa yang bisa ditambahkan ke sabun untuk kondisi eksim? Oke. Sabun yang untuk eksim, kita jangan fokus dulu ke bahan tambahan. Itu sesuatu yang salah. Itu konsep yang keliru. Kenapa? Untuk membuat sabun dengan kondisi eksim, maka yang perlu kita perbaiki itu adalah formulasi minyak dan juga soda apinya. Gitu. Untuk kondisi eksim itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memilih minyak yang dia padat nutrisi atau dia tinggi sekali kandungan asam oleatnya dan juga asam linoleat. Bahkan mayoritasnya harus yang asam oleat. Itu dulu. Kemudian untuk busanya, formulasinya itu harus kita atur untuk minyak-minyak yang dia berkontribusi terhadap menghasilkan busa, itu kadarnya harus rendah. Supaya apa? Potensi untuk bisa mengangkat minyak alami yang ada di kulit si orang eksim ini itu menjadi lebih rendah. Gitu. Jadi kita otak-atiknya itu di formulasi minyaknya dulu, ya. Apabila bisa dilakukan, apabila bisa, perlu ada penambahan butter. Kenapa? Penambahan butter di sini itu akan meningkatkan efek pelembapan dari si kulit. Gitu. Ini akan jauh-jauh lebih bagus lagi. Kemudian dari sisi larutan basahnya ya cukup aja sih. Kalau misalkan memang perlu dilakukan dalam produksi secara normal ya sudah kita menggunakan NaOH. Kemudian dengan kadar pengaturan senyawa basanya yang juga harus ada pengurangan. Kenapa harus dikurangi, Bu? Dan batasannya seberapa itu bahasanya beda lagi. Intinya adalah kita mengurangi kadar senyawa basa itu, tujuannya itu untuk bisa memberikan excess fat. Excess fat itu adalah minyak yang dia tidak mengalami saponifikasi. Ya, minyak yang dia tidak mengalami reaksi saponifikasi. Caranya dengan mengurangi kadar senyawa basanya. Itu dulu. Baru setelah itu kita fokus mau ngasih bahan aditif apa. Kalaupun kita nggak mau ngasih bahan aditif, ini sudah oke, sudah sangat amat bagus sekali. Mau kita berikan tambahan bahan aditif? Boleh. Contohnya apa? Madu, gandum, susu, itu bisa kita tambahkan. Atau mungkin kalendula. Kalendula ini kelopak bunga kalendula atau mungkin kunyit. Bahan-bahan yang dia memberikan khasiat antiinflamasi gitu. Kalendula, kunyit itu bagus sekali untuk membantu mengurangi efek inflamasi atau mungkin kalau misalkan dia mengalami kemerahan dia bisa lebih membantu untuk meredakan gitu. Ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya, apakah perlu katalis atau tidak ya, terutama untuk yang hot process gitu. Eh, jadi yang saya katakan hot process itu waktunya lama, itu sebenarnya nggak yang lama banget, itu enggak gitu ya. Jadi lamanya menurut saya 1 jam itu sudah lama gitu. Maka kalau misalkan untuk pembuatan sabun natural itu tidak perlu ada tambahan katalis. Yang tadi saya katakan, bisa nggak menggunakan selain basa kuat untuk pembuatan sabun natural, kayak misalkan bikarbonat gitu ya. Dia basanya basa lemah gitu. Bisa, tapi dia harus memiliki treatment khusus gitu. Apa? Yaitu dia dipanaskan dalam tekanan yang cukup tinggi. Maka dia kan butuh kompresor ya. Nah, itu akan merepotkan gitu. Maka biasanya di industri-industri itu dia tidak menggunakan bikarbonat, dia langsung menggunakan senyawa basa kuat gitu. Yang kita tidak perlu menambahkan atau memberikan tekanan yang tinggi, dengan pemanasan sedikit saja itu sudah cukup membantu untuk mengkonversi reaksi itu tadi gitu. Jadi apakah perlu katalis? Tidak perlu. Katalisnya cukup dari intinya gini, untuk meningkatkan kecepatan reaksi, kita tidak perlu pakai katalis. Yang perlu kita otak-atik itu adalah jumlah airnya, ya, jumlah air yang dipakai di dalam reaksi tersebut, kemudian suhunya. Kalau misalkan semakin tinggi suhu yang digunakan, maka reaksi saponifikasi dia akan berjalan lebih cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah pengadukan atau cara mixingnya kita. Kecepatan mixing itu dia juga berpengaruh kepada berjalannya reaksi saponifikasi. Semakin intens tumbukan antar partikel dari minyak dan juga larutan soda api, maka reaksi saponifikasi itu dia akan lebih cepat untuk berjalan. Maka gimana caranya untuk memaksimalkan tumbukan antar partikel itu? Kita menggunakan high speed mixer. Bukan cuma menggunakan pengadukan spatula biasa, bukan, tapi high speed mixer gitu ya. Sorry, bukan mixer, hand blender. High speed hand blender. Jadi kita menggunakan hand blender dengan kecepatan tinggi. Itu sudah cukup untuk mempercepat jalannya reaksi saponifikasi gitu ya. Jadi memang ada banyak macam untuk mempercepat terjadinya reaksi saponifikasi. Salah satunya memang katalis. Tapi kalau kita utak-atik di bagian basicnya dulu aja, dari tumbukan antar partikel sama suhu itu sudah cukup gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nabila atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Brigita. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Brigita dari kelas C. Mohon izin Ibu bertanya, kalau saya pribadi sudah beberapa kali pakai sabun natural, termasuk The Soap Story yang tadi disebut. Dan saya selalu ngerasa itu setelah dibilas itu licin gitu ya, nggak keset kayak sabun-sabun pada umumnya. Mungkin memang karena secara bahan aja udah beda. Di sini saya juga lagi pegang sabun natural. Ini memang saya kalau Apa baca itu mereknya, ingredients-nya Dek? ini memang kenapa Ibu, maaf? Apa mereknya itu? Ini Savon Delu itu tetangga saya sih yang dia memang dari jurusan kesehatan juga, dia lagi bikin ini. Terus dikirimin ke saya sudah coba gitu. Nah, dari pengalaman saya memang setelah dibilas itu semua rasanya licin gitu, dan ternyata nggak cuma saya aja, saya baca banyak komen di TikTok yang memang ngerasa setelah pakai sabun natural, mau itu yang batang maupun cair, itu rasanya licin. Dan kira-kira menurut Ibu Nabila sendiri, ada nggak sih cara supaya sabun natural ini setelah dibilas rasanya kesat gitu, sama kayak kita pakai sabun pada umumnya gitu. Sekian, terima kasih. Nggak kebalik ya, Dek ya? Saya kalau pakai sabun Lifebuoy apa segala macam itu tuh pasti licin aftertaste-nya. Kalau Saya malah lebih licinnya ini gitu. nah itu eh gini, harusnya sabun natural itu dia memberikan efek kesat setelah dicuci, setelah dipakai gitu ya, dibilas, harusnya dia kesat, harusnya. Efek licin itu kemungkinan besar itu ada 3 hal ya yang menurut saya ya. Yang pertama, mungkin dia memberikan extra moisturizer di dalam sabunnya. Contohnya apa? Mungkin dia ngasih extra
gliserin kah atau mungkin ada ekstra minyak kah gitu ya. Saya nggak tahu. Bisa jadi dari situ ya, extra moisturizer yang ditambahkan ke dalamnya. Kemudian yang kedua itu kemungkinan di boosting pakai tambahan surfaktan gitu. Itu kemungkinan-kemungkinan aja ya, saya nggak bisa memastikan. Bisa di boosting dengan tambahan surfaktan gitu. Kenapa di boosting? Karena biasanya di sabun natural itu hanya beberapa minyak itu dia berkontribusi terhadap munculnya busa. Salah satunya yang berpengaruh itu adalah coconut oil, minyak kelapa, sama palm kernel oil itu. Dua-duanya ini, palm kernel oil sama coconut oil, sekarang ini sedang mahal-mahalnya harganya, luar biasa, naik luar biasa gitu. Harusnya harusnya kalau memang di dalam sediaan sabun tersebut dia menggunakan dua minyak ini, busa yang diberikan itu sudah cukup. Harusnya sudah cukup. Kalau dia tidak menggunakan dua minyak ini atau proporsinya terlalu kecil karena mahal itu tadi, mau tidak mau pemain sabun itu dia akan mainnya di palm oil. Nah, sifat palm oil memberikan Ah, busa gitu loh. Kemudian olive oil itu juga sama, dia tidak memberikan busa. Nah, tergantung nih, memang apakah olive oilnya dia dominan atau dia palm oilnya yang dominan, saya nggak tahu ya. Maka untuk meningkatkan busa ini biasanya ada tambahan, itu tadi surfaktan tambahannya. Masalahnya surfaktan itu ketika dia digunakan di badan, setelah dipakai dia ada memberikan efek licin, kayak sabun hotel tuh loh, Dek. Ingat nggak? Sabun hotel tuh mana yang nggak licin? Semuanya licin, nggak ada yang kesat. Ya, kayak abis dipakai mandi tuh kayak squeaky squeaky gitu kan, masih kayak licin-licin gitu, nggak nyaman gitu loh. Nah, kemungkinan besar itu ada tambahan di situ. Cuman saya nggak yakin ya, apakah The Soap Story itu juga dia memberikan tambahan deterjen sintetis. Karena apa? Dia itu tidak memproduksi sendiri, tapi dia dimaklonkan. Sedangkan saat ini itu banyak sekali kejadian pihak-pihak industri maklon itu yang ternyata curang di belakang kita. Itu tidak dipungkiri gitu. Ada yang hal-hal seperti itu tuh ada gitu loh. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu namanya overlay. Overlay itu adalah kelebihan senyawa basa di dalam sabun yang menyebabkan sabun tersebut itu memberikan sisa dari senyawa soda apinya. Itu kalau misalkan dipakai di kulit memang agak memberikan kesan licin gitu. Bisa jadi dari situ gitu loh. Saya nggak tahu, nanti mungkin bisa di-compare sama sabunnya Aurilla gitu. Karena sejauh ini dari seluruh customer yang mengatakan tidak pernah ada komplain terhadap sabun licin atau rasa licin setelah penggunaan itu tidak pernah ada. Karena selama ini kan juga saya cross check juga ya. Saya juga menggunakan sabun-sabun saya yang saya suruh kirim ke Palangka gitu saya supaya bisa kontrol juga gitu loh. Alhamdulillah sejauh ini itu tidak pernah ada rasa licin gitu loh, karena kontrol dari produksinya itu memang kita kita lakukan sendiri gitu loh, nggak kita serahkan ke pabrik gitu. Nah itu untuk di penjelasannya kenapa bisa ada sifat licin saya nggak bisa jawab, kemungkinan dari tiga itu gitu ya. Iya. Oke, Bu Nabila, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir ini dari Prof. Tony. Jadi Prof. Tony juga tertarik sepertinya dengan sabun natural ini. Monggo Prof. Tony. Prof. Tony, apakah ada di Oh, Zoom? ada. Oh, Dari tadi enggak. saya mengikuti kok ini. Saya tertarik banget sama luar biasa begitu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan. Terima kasih ya Mas Faris ya. Oke, Prof. Tony. Nah, ini dari tadi saya itu mendengarkan itu luar biasa gitu ya. Tapi saya belum tahu mereknya apa ya yang diproduksi oleh Mbak Nabila ini. Terus harganya berapa ya gitu ya. Terus terang aja saya ini kan penggemar sabun gitu ya. Jadi Gitu ya Pak. saya ini dulu dari sabun dari Australia begitu ya. Teman-teman pada bawa, saya diminta untuk menjualkan. Oke lah gitu ya, satu kontainer habis oleh saya gitu ya. Kemudian, tapi memang sabun itu sangat luar biasa gitu ya, sabun yang saya dapatkan dari Australia dulu itu. Kemudian saya dapat juga dari Arab gitu ya. Kemudian ada mereknya itu kalau nggak salah lupa saya, Oilum ya kalau tidak salah dari Arab itu.
Kemudian satu lagi memang dari Australia juga, cuma saya lupa ya namanya itu nggak ada di sini gitu ya. Ada teman aromanya itu kurang bagus yang di sini gitu ya. Beda dengan aroma yang dikirimkan dari Australia itu gitu ya. Nah, memang kalau di Australia itu kebanyakan menggunakan goat meat gitu ya. Susu kambing yang banyak dipakai di sana itu ya. Itu memang luar biasa banget gitu ya. Nah, kalau memang boleh tahu mereknya apa, harganya berapa? Kalau boleh saya nanti pesan gitu kan sama Mbak Nabila gitu. Heeh, bisa dikirim ke saya gitu kan. Karena terus terang aja memang ini cucu saya itu kan ada bermasalah gitu ya dengan apa namanya kulit ya itu seperti ada bercak-bercak begitu. Kadang juga dia gatal. Nah, selama ini yang cocok itu hanya pakai Cetaphil gitu ya. Cetaphil cair itu. Itu seperti itu. Jadi mungkin apabila tidak keberatan gitu ya saya dikasih mereknya apa, mungkin saya boleh pesan sama Mbak Nabila gitu nanti bisa dikirim ke saya tinggal transfer. Itu aja Mas Faris, terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak Nabila Matur ya. nuwun, Prof. Tony. Baik, nanti mungkin bisa disambungkan sama Mas Faris nanti bisa saya koordinasikan dengan Iya, Faris iya, iya Nabila. untuk Ya, apa? jadi ini Nabila ini teman angkatan saya, Prof. Tony, seangkatan tahun 2004. Jadi juga kenal Prof. Tony, juga sempat diajar dulu oleh Prof. Tony dan Prof. Yuni dulu. Jadi kami ini murid-murid jenengan Prof. Tony, Prof. Yuni. Ya, jadi matur nuwun Bu Nabila, sangat-sangat menarik materinya ya. Banyak sekali pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang belum terjawab ya. Jadi monggo kalau adik-adik mahasiswa mau menanyakan nanti bisa diserahkan kepada saya dalam bentuk tertulis ya pertanyaannya nanti. Nanti akan kita sampaikan ke Bu Nabila. Jadi berikutnya saya serahkan ke Prof. Yuni ya untuk memberikan sertifikat sepertinya untuk Certificate of Appreciation sepertinya ya. Oke, baik, terima kasih Faris J. Terima kasih banyak Ibu Nabila Albatati. Ya, kami mendapatkan banyak sekali ilmu di sini pada saat mendengarkan penjelasan dari Ibu Nabila. Dan saya sangat senang ini mahasiswa sangat antusias ya, sangat antusias untuk bertanya. Dan mudah-mudahan itu juga menjadikan inspirasi begitu mahasiswa untuk nanti barangkali ada yang mengikuti jejak Bu Nabila ini. Ya, materi-materi ilmu kimia dasar saya kira tadi sudah saya lihat penerapannya sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh Bu Nabila. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak dan kami menyampaikan sertifikat dari dekan kepada Ibu sebagai bentuk apresiasi untuk kuliah tamu hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Juga Bu Yuni. Ya, kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses kuliah tamu ini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Oke, Oke, matur nuwun Prof. Yuni. Jadi Bu Holis saya serahkan kembali ke Bu Holis sebagai itu apa nggih. sesi setelah ini, nggih. Nggih, baik. Terima kasih banyak Prof. Yuni, Prof. Tony, Pak Faris, juga Bu Nabila. Untuk anak-anak, berikutnya adalah menyerahkan resume yang sudah harus diunggah di Hebat dalam bentuk tulis tangan ya. Kemudian resumenya disubmit mulai hari ini jam 10, paling akhir besok jam 15. Oke, terima kasih banyak semuanya. Langsung saya tutup nih. Nggih. Apakah perlu sesi foto Bu Holis untuk Iya, pertanyaan jawaban? foto bersama sudah Sepanjang belum ini tadi ya? saya sudah meng-capture foto-foto. Oh, Jadi sudah ya? memang kayaknya kan padat sekali nggih materinya, juga Iya, tanya jawabnya. Jadi apa? tadi sambil saya candid tadi. Nggih. Nggih, monggo kita tutup saja. Bu Yuni yang menutup. Nggih. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Nabila, ini ada Prof. Tony, Pak Faris, Bu Kholi, dan juga Bapak Ibu dosen, serta semua mahasiswa yang kami banggakan ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.